Dia agak diam sebentar, dia diam. Oke? Dia diam sebentar, kemudian anaknya yang kecil keluar nangis-nangis. Nangis-nangis minta ditemenin. Aduh, saya dalam hati ya, hilang dari kesempatan saya, oke? Dan malam itu terpaksa kita pulang karena anaknya nangis. Oke, kita terpaksa pulang. Kita berpikir, aduh, momentum ini sudah pas banget tuh dia lagi diam, kita tinggal sadness gitu ya. Akhirnya nggak jadi. Nah, jadi kita pulang. 2 hari kemudian istrinya telepon. Dia bilang gini, Ko Hadi, kamu tahu nggak? Kemarin waktu kalian pulang, saya sama suami kita bertengkar. Wah, saya bilang, hah? Kenapa? Itu gara-gara saya, gak enak kan? Iya, saya tanya dia, lu tahu nggak? Gue waktu itu tanda tangan di bank lo. Lu mati, gue yang harus tanggung. Alhamdulillah dia mengerti saudara. Terus dia tanya gini, menurut Ko Hadi saya harus gimana? Aduh, balik badan. Kita closing ini case ini seperti itu teman-teman. Kita ada jual asuransi. Kita menjual value karena dia takut kalau suaminya kenapa? Hutang dia di bank menjadi bebannya dia. Setuju? Setuju ya. Dan mereka ngambil dolar, ya. Dia ngambil dolar. Tidak besar teman-teman, usia 34, sebulan cuma $1.800, tidak terlalu besar. Oke? Tapi tidak memberi value yang sangat besar. Bisa ikutin teman-teman? Sebenarnya tidak ada teknik yang canggih-canggih, betul? Saya hanya mau ulangi lagi supaya kita mengerti. Nomor 1 adalah kalau kita ketemu orang, simpan jauh-jauh produk asuransi kita. Setuju? Mau perhatikan teman-teman? Mau perhatikan? Mulai saat ini janganlah jadi agent yang low level. Setuju? Kita harus jadi agent yang jual value. Ketemu orang, taruh dulu jauh-jauh yang namanya produk. Ngobrol dulu dengan tulus. Cari tahu sebenarnya orang ini punya masalah nggak sih? Kalau suaminya meninggal ada masalah buat dia nggak? Terus bapak ini sakit kritis punya masalah buat keluarga. Nah, kalau ya teman-teman ya, tanya secara tusuk. Kalau kita menemukan, kita yakin ini ada masalah nih, jangan sungkan-sungkan untuk ngomong ini bermasalah. Karena ini tugas kita untuk kasih tahu dia. Ambil nggak ambil itu urusan mereka, bukan urusan kita. Oke? Oke ya teman-teman ya. Oke. Ada satu. Waktu saya sudah habis belum ya? Belum. Mau lanjut? Belum. Masih ada 30 slide lagi, nggak apa-apa? Cuma nakut-nakutin ya. Nanti pesawat saya jalan, oke? Saya sering pakai konsep ini untuk menjual kepada para pebisnis. Namanya Keyman Insurance. Saya biasanya kalau sama orang-orang tertentu saya nggak bisa bilang, Pak, boleh saya minta waktu, saya mau presentasi, saya mau tulis-tulis. Siapa yang mau dengerin lu tulis-tulis? Mana ada waktu, oke? So saya selalu pakai cerita. Saya kadang-kadang saya bawa handphone, saya kadang-kadang saya buka iPad, saya tanya dia, Bapak kenal orang ini nggak? Kalau saya ketemu dengan pebisnis ya, lu kenal orang ini? Kebanyakan akan menjawab tidak kenal. Saya yakin di sini juga tidak ada yang kenal, betul? Saya sendiri juga tidak kenal, oke? Saya tanya, Bapak kenal ini? Saya boleh cerita sedikit. Saya mau ngomong gitu dong, biasa kan ya? Bisa dipakai nggak di sini? Bisa ya? Ikutin aja apa yang saya lakukan, oke? Pak, Bapak kenal orang ini? Tidak. Saya cerita dikit boleh nggak kenal orang ini? Anda berbisnis seperti Bapak, boleh ya? Ini namanya Philip Carter, Pak. Philip Carter tadinya adalah seorang karyawan profesional yang hebat. Kemudian dia keluar, dia buka usaha sendiri dari kecil. Ya, perusahaan ini namanya Carter Group PLC, Pak. Ya, perusahaan dari kecil sampai menjadi perusahaan primadona di London Stock Exchange. Perusahaan ini bergerak di bidang outsource training ya. Klien mereka termasuk pemerintahan kota London, BMW, Mercedes-Benz, dan Chrysler. Perusahaan yang besar, setuju nggak Pak? Ya. Perusahaannya itu capai puncaknya di tahun 2007 ketika bursa saham New London itu menilai perusahaannya 500 juta pound sterling, nilai paling tertinggi perusahaannya itu pada saat itu 2007. Oke. Dan Philip Carter ini adalah seorang
pecinta bola. Dia adalah salah satu dewan komisioner yang namanya Chelsea Fans Club. Tahu ya Chelsea ya? Oke. Jadi ketika tahun 2007 Chelsea lawan Liverpool itu di semifinal Liga Champions, dia Philip Carter sama anaknya pergi nonton naik helikopter, ya. Dan ketika itu Chelsea menang 3-2 dan mereka sangat happy. Pulang naik helikopter, 5 mil sebelum sampai di rumah helikopternya jatuh. Semua penumpangnya, Philip Carter, anaknya, pilotnya dan satu kerabatnya semua meninggal. Oke? Tapi saya nggak mau cerita tentang kematian mereka, Pak. Saya mau cerita tentang perusahaan yang dia bangun dengan susah payah, Pak. 500 juta pound sterling. Apa yang terjadi dengan perusahaannya? Sejak kematian dia, 10 bulan setelah itu perusahaannya drop 95% di bursa saham. 95%. Utang mereka naik 200%. Hanya dalam 10 bulan perusahaannya harus tutup alias bangkrut. Menurut Bapak, seorang bisnismen yang begitu hebatnya dengan nilai yang begitu besar, hanya satu kejadian aja semuanya hilang dalam 10 bulan. Pantas apa? Cerita saya biasa aja, betul? Ya. Tapi saya sedang cerita tentang orang ini. Saya pakai cerita orang lain, tapi saya sedang bicara tentang orang ini. Oke? Nah, setelah dia diam sebenarnya saya bilang, Bapak kenal orang yang satu lagi? Bapak kenal dengan orangnya Mas? Kebanyakan orang tahu mereknya, tidak tahu orangnya. Saya bilang, Pak, saya cerita dikit. Ini namanya Gianni Versace. Ini ikon fashion internasional. Orang mungkin nggak kenal dia, tapi orang tahu Versace, apalagi ibu-ibu tenteng KW4, KW3, KW2, KW3. Ya, Gianni Versace. Gianni Versace adalah seorang pebisnis hebat, pebisnis handal. Oke. Tapi di tahun 97 dia lagi pulang ke rumah di Miami, dia ditembak oleh seseorang dan meninggal di rumah. Ya. 2 minggu setelah kematian dia, nasib yang hampir terjadi di perusahaan Versace ini seperti Philip Carter hampir sama. Perusahaan mulai goyang. Ya. Coba bisa bayangin nggak? Ini saya cerita ke orang ini persis seperti saya ngomong ke teman-teman ya. Ini ada direkam kan? Ada? Ini bisa dinonton ulang. Kemudian saya bilang kepada dia, Pak, coba bayangin Pak, Bapak ini bankir yang pinjam uang ke Versace, betul? Ibu ini supplier garment terbaik di dunia, kulit, ya sutra, kain-kain terbaik ke Versace. Bangun pagi-pagi buka koran, lihat Versace mati. Apa yang ada di dalam pikiran seorang bankir? Apa yang ada dalam pikiran seorang bankir? Utangnya gimana? Betul? Apa yang akan dilakukan seorang bankir kalau ada kejadian kayak gini? Belum langsung sita aset. Saya bekukan dulu, betul nggak? Oh pinjamannya, stop dulu sementara. Supplier ini begitu lihat ini supplier apa? Customer terbesar dia mati. Apa yang akan dilakukan oleh supplier ini? Berani nggak dia masih kirim barang? Mungkin dia kirimnya dikit-dikit karena yang kemarin belum bayar juga. Setuju? Kira-kira kalau sebuah perusahaan yang begitu besar, ikonnya meninggal, terjadi goncangan tidak menurut teman-teman? Goncangan ya? 2-3 minggu itu perusahaannya hampir kolaps. Tapi buru-buru pengacaranya, ya lawyernya buru-buru lakukan press conference. Di press conference itu pengacaranya itu cuma ngomong 2 hal penting. Hal pertama yang pengacara ngomong adalah Gianni karena dia semasa hidup dia ada nomine 1 orang. Jika terjadi apa-apa terhadap Gianni, orang ini yang akan menjadi caretaker-nya, yaitu adiknya Donna. Donna yang akan jadi caretaker-nya. Oke? Kemudian hal kedua, hal kedua, dan ini adalah hal paling penting. Perusahaan sudah mengidentifikasi bahwa ikon perusahaan ini begitu flamboyannya, jadi harus lakukan satu emergency plan. Ya, perusahaan sudah membeli yang namanya Kinen Insurance yang nilainya 21 juta US dollar.
jika terjadi apa-apa dengan si Kimen ini, insurance akan membayar payoutnya langsung ke perusahaan, bukan ke keluarganya si orang ini. Oke, selesai press conference, tutup, besok orang melaporkan. Ini bankir buka koran, melihat ada uang masuk ke perusahaan 21 juta US dollar. Menurut teman-teman apa yang ada di kepala bankir ini? Alhamdulillah. Oke, betul? Ya, uang kita aman karena ada uang cash masuk. Supplier buka koran dan dia baca ada uang cash 21 juta dolar masuk. Apa yang ada di pikiran si supplier ini? Hah? Barang kirimannya. Oke, karena apa? Ada duit, betul? Perusahaan Versace sampai hari ini masih eksis dan tetap ada, dan value-nya itu berkali-kali lipat ketika si Gianni masih hidup, teman-teman. Oke, apa bedanya dua orang ini? Ini saya masih dalam cerita ke orang yang saya ketemu ya. Yang satu tidak melakukan planning, yang satu melakukan planning, sehingga bisnisnya survive. Bagaimana yang bisnis Bapak? Saya sedang bercerita, betul teman-teman? Oke? Saya sering sekali ketemu dengan para pengusaha bisnis. Yang saya cerita, saya tidak tahu saya mau cerita asuransi apa ya. Saya cerita pengusaha juga. Oke? Saya pakai cerita ini dan kita ada lakukan beberapa closing yang nilainya cukup besar, teman-teman. Oke? Dan ini juga saya kasih ke tim saya ini, dan tim saya juga menduplikasikan cerita ini. Basically satu ide aja, teman-teman, adalah seperti yang tadi Dokter Danu sudah kita lakukan sharing, ya. Teman-teman, apa yang saya ceritakan barusan itu bukan sesuatu yang saya karang sendiri. Silakan pergi ke Google, ketik yang namanya Carter & Carter atau Philip Carter, ada semua ceritanya dari helikopter crash dan sebagainya. Teman-teman juga bisa buka yang namanya Gianni Versace Debt, teman-teman akan lihat, atau Gianni Versace Insurance. Dia akan keluar bagaimana ceritanya asuransi membayar 21 juta dolar masuk ke perusahaannya, bagaimana itu mentransformasi perusahaan yang hampir kolap itu menjadi sehat kembali. Oke? Dan ini sering sekali dibahas di studi-studi kasus asuransi, terutama di MDRT, yang banyak sekali mereka pakai. Oke, teman-teman? Bisa nggak dipakai buat teman-teman ketika prospek dan orang-orang? Bisa? Bisa pakai idenya? Idenya bisa ya? Tadi saya sudah ceritakan berapa banyak ide, teman-teman? Berapa ide? 3 ide ya? Gak usah sampai 30, 3-nya sudah cukup, betul nggak, teman-teman? Ya, yang penting lakukan aktivitas 4 aktivitas utama tadi itu. Oke? Oke ya? Masih ada nggak ya? Oh, ada ya. Nah, kita kemarin luar biasa di Facebook. Saya rasa Mark Zuckerberg pun klik like loh ya, yang 200 miliar itu ya. Ada nggak ya, Ji? Mark Zuckerberg klik like ya? Nggak tahu. Oke. Oh, Dokter Danu, kita tepuk tangan dulu buat Dokter Danu. Teman-teman, salah satu case terbesar di dunia yang pernah issued, yang pernah tercatat itu adalah case ini, ya. Case ini sampai masuk Guinness World of Record, beneran, ya, masuk Guinness World of Record. Seorang tech billionaire membeli asuransi senilai 201 juta US dollar. Tech billionaire 201 juta US dollar. Orang bilang, ini kan sudah bilioner. Kenapa dia membeli asuransi 200 juta dolar? Kenapa? Teman-teman nangkap maksudnya? Orang ini sudah, istilahnya sudah triliunan uangnya, oke? Kenapa juga dia masih butuh beli asuransi? Jadi waktu itu saya search di YouTube dan saya temukan jawabannya. Jadi agennya itu ditanya dan agennya jawab ini. Yes, betul. Si bilioner ini adalah seorang bilioner kaya raya, tapi dia kaya raya dalam bentuk aset, tidak dalam bentuk cash. Tapi asuransi payout dalam bentuk cash. Nangkap bedanya, teman-teman? Kalau seseorang kaya raya, betul dia kaya raya, tapi dia kaya raya dalam bentuk aset, dalam bentuk saham. Kalau dia ada apa-apa, terjadi sesuatu,
yang dia butuhkan, dia nggak mungkin langsung jual aset dia, setuju? Dia butuh cash. Apalagi di Amerika, kalau seseorang meninggal, teman-teman, kalau ada yang meninggal dan aset dia kalau tidak dia lakukan perencanaan aset yang baik, aset itu akan masuk ke dalam probate aset. Probate aset itu adalah sebuah istilah yang namanya ini harus masuk ke harta waris, dan sebelum dipindah tangankan itu ada yang namanya pajak di tengah-tengah sana sedang tunggu. Teman-teman tahu di Amerika pajak warisan itu 45%. Yes, 45%. Kalau saya punya 1 miliar meninggal, keluarga saya hanya terima 550. 450-nya milik pajak. Orang gila aja yang mau bayar itu, betul? Salah satu cara yang paling murah untuk bayar pajak dari mana? Pakai insurans, pakai asuransi. Paling murah, paling efisien, dan itu zero tax. Maksudnya zero tax adalah kalau kita beli asuransi, klaim keluar, yang namanya uang yang keluar itu tidak akan dikenakan pajak. Seperti Indonesia juga. Betul teman-teman? Betul ya teman-teman ya? So kalau ada teman kita yang closing 2 miliar, saya rasa itu karena beliau ini sudah punya persiapan, ketemu kesempatan closing lah ya. Kesempatan ketemu dengan persiapan itu adalah waktu yang paling tepat. So teman-teman, apakah case ini akan sering-sering muncul? Mungkin tidak. Tapi ketika kita sudah siap dan kesempatan itu datang, kita sudah bisa close itu. Oke teman-teman? Oke ya? So saya kira, ini adalah sertifikat Guinness Book of Record-nya. Ini benar-benar masuk Guinness Book of Record ya. Individu yang pernah closing paling besar di dunia. Oke. Nah, mungkin ada yang bertanya di sini gini teman-teman. Si Hadi ini belajar dari mana kok bisa begitu banyak hal yang dia tahu? Ya teman-teman ya. Saya belajar hanya dari 2 tempat. Satu adalah dari forum seperti ini teman-teman. Saya dengan sharing, saya dengan cerita. Satu lagi saya belajar dari buku. Kalau teman-teman, kita tidak punya waktu 20 tahun untuk belajar sebuah ilmu, tapi kita bisa baca buku untuk dapat sebuah ilmu yang nilainya 20 tahun kita belajar. Dan itu tidak perlu waktu, tidak habiskan 20 tahun hanya untuk belajar sebuah ilmu. Okay? Waktu saya baru join di bisnis ini, saya baca buku namanya Mega Selling. Buku ini saya punya original itu sampai robek-robek teman-teman. Waktu itu anak saya masih bayi, setiap kali saya baca itu dia datang, dia rebut, dia robek. Oke, dan saya cluster lagi, saya baca lagi. Buku itu masih saya simpan. Namanya Mega Selling. Ini luar biasa, banyak sekali ide yang saya rasa 20 tahun lagi idenya masih bisa berlaku. Ya. Kemudian buku yang namanya Jurus Anti Gagal. Buku ini juga buku yang sangat luar biasa, fantastik kalau menurut saya. Ya, jarang sekali ada buku sebagus itu. Ya, buku itu ada di Gramedia. Yang nggak ada mungkin yang ini teman-teman. Ini adalah buku Tony Gordon. Tony Gordon menghabiskan 39 tahun selama karir bisnisnya dan dia tuangkan dalam satu buku. Kita bisa belajar banyak sekali ide dari orang-orang hebat. Tidak perlu kita habiskan puluhan tahun. Bisa teman-teman? Bisa. Saya kira cukup ide-ide dari saya ya teman-teman ya. Janji satu hal, janji mau? Mulai hari ini kita lakukan 4 aktivitas utama itu setiap hari. Boleh? Dan pulang dari sini saya ingin teman-teman temukan yang tadi nomor 3 tadi itu. Kenapa saya harus lakukan disiplin? Ya. Tanpa temukan nomor 3 itu teman-teman, Anda tidak bisa lari dari belakang. Siap ya teman-teman? Oke? So itu aja dari saya. Thank you dan sukses buat semua. Q&A sampai dengan jam 6 ya Pak ya? Pesawat saya udah berangkat ya? Udah ada bercanda. Oke, mau bertanya Q&A silakan. Ini sudah teknik menjualnya ya, kelihatannya simple tapi ya luar biasa hasilnya. Ada yang mau bertanya? Ini kenapa ada yang bertanya? Udah mengerti atau udah panas? Oke, halo. Ada yang mau tanya? Udah terlalu sore. Apa udah mau langsung ke TP ini ya? Emang udah kayak tadi tuh. Oke, sorry please.
ini kok pada semua ke belakang semua? Oh, pergi ke semua ke toilet. Ya? Ada yang mau menanyakan hal-hal yang so simple sekali ya teman-teman. Tapi begitu luar biasanya Pak Adi ini. Halo? Benar? Udah nggak ada yang mau bertanya ini? Atau mungkin yang biasa? Oh, itu ada yang mau bertanya. Silakan Pak. Ya, satu pertanyaan yang mungkin saya akan pilih di contoh storytelling tadi Pak. Ya. Karakter dan Versace. Okay. Itu kan Bapak sudah menyiapkan pertanyaan apakah Bapak tahu orang ini. Kemungkinan kan ada dua, Pak. Orang itu tahu atau orang itu tidak tahu. Tidak tahu. Kalau yang Bapak jelaskan tadi kan orangnya tidak tahu. Jadi Bapak bisa bercerita lanjutannya itu. Ya. Kalau pertanyaan, oh ya saya tahu. Bapak nyiapkan nggak antisipasi yang berikutnya Pak? Oke, ya. Pertanyaan baru yang kita pertama Bapak kita dulu ya. Hampir semua orang yang selama ini saya ketemu dan saya tanya apa, mereka tidak tahu yang namanya Philip Taffer. Hampir semuanya. Hampir semuanya tahu tentang Versace. Oke. Bagaimana kalau ketika saya tanya dan dia jawab, oh saya tahu Philip Taffer. Bagaimana kalau dia jawab, oh saya tahu. Nah saya akan tanya dia lagi, seperti apa yang Bapak tahu? Karena untuk tahu story kasusnya itu kecuali dia agent Pak. Setuju? Kecuali yang dari di sini teman-teman. Kalau tidak dia pasti tidak tahu. Itu yang saya temukan di Pak. Tapi selama ini saya ambil ide ini sudah ambil 3 tahun Pak. Sudah 3 tahun ya. Saya ketemu orang yang kira-kira saya lihat kualitasnya, saya boleh cerita ini, saya selalu tanya, tahu nggak orang ini? Jawabannya selalu tidak tahu. Yang pertama, Philip Taffer. Tapi ketika saya tahu nggak Versace? Jawabannya tahu. Ya. So ketika saya praktekkan ini, kebanyakan ada tidak tahu yang pertama, tahu yang kedua. Tapi kalau saya berandai-andai, kalau misalnya pertanyaan Bapak ini, kalau dia bilang, oh saya tahu, saya akan jawabnya adalah gini, seberapa yang Bapak tahu tentang orang ini? Oke? Saya akan yakin sekali dia nggak akan bisa cerita, saya cerita. Kalau dia bisa cerita, oh saya tahu, ceritanya begini, dia cerita sampai detail supaya saya cerita. Saya nggak tahu, kamu pasti agent ya. Oke ya Pak ya? Satu lagi Pak. Oh, satu lagi. Tadi saya tertarik dengan cerita yang orang yang sudah yang punya ingin bangun di Tibet itu Pak. Oke. Ya. Itu kan usia 60 Pak. Ya. Artinya dia sudah hampir mendekati Pak. Yes. Nah, itu pertanyaan saya gini Pak. Kalau kita berhadapan dengan seseorang yang usianya masih 30 Pak, dan dia hampir kondisinya hampir sama seperti itu, kira-kira dari Bapak apa yang perlu di Pak? Oke, kalau saya ketemu orang, saya tidak lihat usianya sih Pak. Saya melihat dulu apa sebenarnya dia pengen itu, yang 30% itu. Karena siapapun dia usianya pun, saya tidak terlalu bermasalah. Yang saya mau tahu adalah sebenarnya yang dia pengen itu apa masalah dia ya, sehingga dia apa yang dia mau itu belum bisa dia dapat. Ngerti ya teman-teman? Ngerti maksud saya kan ya? Yep. Berapapun usia dia, I don't care. Yang saya peduli adalah apa dia mau yang dia belum dia dapatkan. Bisa nggak saya bantu dia dengan apa yang kita punya untuk wujudkan apa yang mau? Boleh Pak ya? Masuk akal nggak Pak? Kalau saya ketemu yang 30, tapi ternyata dia nggak peduli tentang bangun tempat beribadah gitu, mungkin saya nggak bisa close dia Pak. Saya tidak menemukan apa yang dia mau. Ngerti ya teman-teman ya? Very simple kan? Jadi sampai dengan saya bisa menemukan apa yang dia mau, saya nggak akan bisa close dia Pak. Itu sesederhana itu aja. Sama seperti kalau yang tadi saya cerita yang mengenai istri yang tanda tangan, yang dia ikut tanda tangan untuk jaminan ke bank. Kalau dia tidak telepon kita bahwa dia merasa ini menjadi masalah dia, mungkin kita juga nggak closing dia. Nah itu nggak menjadi masalah buat dia kok, dia nggak merasa perlu. Oke teman-teman, nangkap ya. Jadi ketika itu menjadi sesuatu yang bermasalah buat orang itu, mungkin Pak bisa kita masuk dengan solusi kita. Itu aja jawaban saya Pak. Oke, thank you ya Pak.
Penundaan seperti apa? Setelah Bapak pending, oh ya saya butuh ini. Terus kan mesti presentasi lagi Bapak. Apakah itu pernah ada kejadian penundaan? Oke. Terus bagaimana handling objeknya? Oke. Thank you ya, kita tepuk tangan buat Bapak kita satu juga ya. Teman-teman, saya lupa ngomong satu hal teman-teman. Yang saya cerita ini adalah success story-nya, betul nggak teman-teman? Ada banyak sekali yang tidak success story saya tidak ceritakan di sini. Oke? Artinya apa? Kita lakukan banyak hal, tapi tidak semuanya berhasil kita close. That's why kenapa saya bilang yang kita lakukan adalah tiap hari kita ada aktivitas. Yang Bapak tanya itu bukan ada nggak Pak? Itu banyak banget. Banyak banget. Kita udah temukan dan dia masih belum mau dengan alasan berbagai macam. Banyak banget. Tapi itu selalu kita jadikan sebagai cadangan kita Pak. Oh belum ya? Oke. Kapan ada waktunya? Oke. Timingnya belum tepat? Oke, nggak apa-apa. Kita simpan di reservoir kita Pak. Kalau kita lagi mulai bongkar-bongkar database lagi, kita tahu nggak ini harus kita follow up lagi. Ini harus kita follow up lagi. Jadi tidak setiap orang yang saya ketemu kita cerita dengan teknik ini langsung closing. Waduh, nanti saya jalannya juga melayang teman-teman. Ya. Saya takut nanti ya. Saya takut nanti. Pak, apa kabar ini nggak lihat saya ya? Ya, canda ya. Artinya gini teman-teman. Yes, kita punya teknik-teknik yang kita pakai, ada yang berhasil, tapi juga ada yang tidak berhasil. Itu sangat wajar di dalam bisnis kita. Tapi satu hal aja, makin banyak yang kita lakukan, pasti kesempatan berhasilnya makin besar, teman-teman. Jadi jawaban saya Pak, ada nggak itu? Banyak sekali Pak, banyak sekali. Tapi penundaan itu bukan berarti orang ini tidak mau, bukan berarti tidak mau. Ya. Satu adalah kita bersabar. Karena kadang bisa jadi bukan dia tidak mau, dia sedang uji kita. Dia sedang uji kita dan dia mau lihat kamu berapa lama ada di sini. Kamu datang cerita sama baru sekali, saya belum tentu langsung percaya kamu. Saya mau lihat dari waktu saya mau lihat. Benar nggak kamu masih ada di sini? Nangkep ya teman-teman ya? Ada case yang baru kita bisa closing 4 tahun loh teman-teman. Ya, ada case. Tadi yang saya cerita yang 600.000 US$. Tadi saya cerita 600.000 US$. Dia istrinya karena istrinya sudah ngerti itu, istrinya buru-buru minta kita close. Dan istrinya minta lagi kita follow lagi 2 saudara dia. 2 saudara dia dengan kondisi yang sama, mereka juga tanda tangan ada. Saudara, dia bilang sama saudara, hey, lu orang ikut tanda tangan nggak waktu suami lu ambil? Cepet-cepet, kalau kan lu masalah, oke? Tapi saudara bilang udahlah, ada mati ya udahlah dan sebagainya, oke? Dan kita masih keep follow sampai hari ini loh Pak, oke? Karena apa? 2 saudaranya lagi merasa tidak terlalu. Oke teman-teman ya, nanti maksud saya kejawab nggak Pak? Kejawab ya Pak ya. Thank you ya Pak. Oke. Yes. Oke. Masih ada yang mau bertanya lagi? Oh, sebentar. Tepuk tangan buat MC kita ya, lari-lari. Ya, pagi Pak. Ya pagi. Mau tanya, ini caranya kalau nge-push nasabah yang di case itu kan biasanya misalkan kita sudah pendekatan nih, tinggal nge-pushnya buat closing. Tapi kadang kalau kita terlalu nge-push ini kan takut nanti malah lari gitu Pak. Nah itu bagaimana caranya supaya maksudnya nge-pushnya ini benar-benar kena tapi nggak meninggalkan kesan yang terlalu memaksa. Oke. Ya. Asli. Saya punya prinsip satu teman-teman. Saya punya prinsip satu. Kalau saya merasa ini penting buat dia dan kalau dia nggak ada apa-apa itu masalah buat dia, saya akan ngomong sesuatu yang secara lebih tegas. Oke? Saya tidak push. Saya bilang kalau misalnya contoh saya ketemu dengan ibu yang 2 orang tadi itu betul ya. Yang satu kakaknya sudah oke, karena dia merasa suaminya kalau mati dia yang dapat masalah. Dia suruh adiknya dua-duanya ikut, adiknya tidak mau ikut. Ya, saya bilang sama adiknya gini, "Nggak Bu, program ini ambil tidak ada masalah, oke? Tapi kalau ada apa-apa yang masalah itu nanti di ibu, setuju nggak?" Adiknya saya bilang, "Saya ngerti sih, ya. Kenapa dia belum mau ambil? Ada banyak faktornya, oke? Ada banyak faktor. Satu adalah
ya, orang ini dia orang yang cukup spending. Dia merasa dia beli tas Hermes itu lebih happy daripada dia beli asuransi. Kalau dia punya mindset seperti itu, saya tidak bisa ubah mindset dia. Setuju nggak teman-teman? Ya. Tapi yang perlu saya ngomongin, saya sudah ngomongin, ya. Jadi cara saya nge-push, saya bukan tiap hari teleponin orang ini teman-teman. Tiap hari saya teleponin, lama-lama saya itu kayak debt collector. Handphone saya tidak mau diangkat, ya. Tapi saya tetap masih maintain hubungan. Oh ya, satu lagi ya, ketika orang bilang tidak, jangan langsung kita marah sama orang itu, oke? Karena kan kesel banget nih, buat telepon aja lo, ya. Jangan ya, tetap maintain hubungan. Saya sampai hari ini walaupun mereka masih belum hadir, saya masih maintain hubungan. Saya masih kalau datang ke daerah situ, saya masih mampir, saya bawa sesuatu, saya mampir, oke? Supaya apa? Supaya dia tahu bahwa saya masih di Indonesia. Kira-kira jawaban saya itu, Bu, ya. Saya tidak bisa terlepas karena mau itu hak dari dia, bukan dari saya. Oke? Oke ya teman-teman ya. Oke. Kenapa kita merasa saya kalau boleh jawab sedikit, kenapa kita merasa saya harus fokus ya? Kenapa teman-teman? Bukan karena kita prospek kita terlalu sedikit. Jadi kita hanya fokus ke orang itu aja, betul? Aduh, satu-satunya harapan saya cuma orang ini. Ya mari saya fokus dia stres, saya juga stres. Kalau saya punya 20 nasabah calon prospek seperti ini, saya nggak perlu fokus, betul? Betul? Artinya apa? Kalau kita merasa ini kayaknya saya fokus nggak ya? Artinya apa? Kemungkinan prospek kita terlalu sedikit. Makanya dia fokusnya cuma di satu orang ini aja. Kurang tidak prospeknya. Oke teman-teman, itu dari pengalaman saya pribadi, ya. Yes, thank you Pak. Iya, saya mau nanya. Saat kita datang ke klien ya, terus klien itu udah tahu kita agent, gitu ya. Dan saya cuma ingin tahu kira-kira ide-ide cerita apa yang kreatif dari Bapak untuk bisa menarik suatu cerita gitu loh, sehingga kita bisa menemukan apa yang dibutuhkan. Oke, saya datang ke nasabah. Ya, bagaimana saya menemukan ide yang kreatif? Ya, kira-kira ide cerita apa yang Bapak sampaikan ke mereka sehingga ternyata ini loh permasalahannya mereka. Oke. Dari mana Bapak? Terima kasih. Oke. Saya tidak punya ide kreatif teman-teman. Ide saya semua dari buku dan dari event-event seperti yang saya ikuti. Ya. Saya pernah ketemu satu orang tuh begini teman-teman. Ini cerita dan ide ya Pak ya. Jadi saya pernah datang ke satu acara namanya The Habis. Saya nggak tahu di Surabaya ada nggak, di Jakarta baru mau diadakan tahun 20 ini. Ini bagus sekali, setahun cuma sekali. The Habis, saya ingat tahun itu 2014 saya ikut. Dan di situ ada seorang pembicara, dia bilang gini, dia punya satu studi kasus, dia bilang ada pengusaha, dia punya bisnis yang lumayan established, tapi si bapak ini sudah lumayan tua. Dan bapak ini berencana untuk menurunkan bisnisnya ini kepada anak-anaknya. Oke? Anaknya cuma ada dua. Yang satu, yang paling besar, anak ini ikut bapaknya. Artinya bisa menjadi pewaris bisnisnya. Anak yang satu lagi hobinya main musik, anak band. Dan si bapak ini berencana mau membagikan bisnis ini kepada kedua-duanya. Tapi gimana dia bisa bagi, yang satu suka bisnisnya, yang satu suka band? Ngerti gak maksud saya teman-teman? Gimana seorang bapak secara bijak bisa membagikan bisnisnya ini secara adil dan tidak timbul masalah di masa yang akan datang? Gimana idenya? Oke? Kalau dia kasih ke anaknya dua, yang satu memang sedang mau berbisnis ini, yang satu tidak, saya kasih 50-50. Fair gak teman-teman? Fair nggak? Nggak fair kenapa? Yang satu ini kerja. Satu tidak suka kelola, satu suka kelola. Mungkin ketika bapaknya hidup, fine-fine aja, betul? Ya. Tapi kalau bapaknya sudah mati, istri yang satu bilang ke dia, lu bego amat ya, adik lu nggak kerja, tapi bagi hasilnya sama. Ribut nggak? Pasti ribut. Setuju? Ya? Setuju? Ya? Jadi kalau bagi saham yang sama tidak fair. Terus ide apa lagi? Ya sudahlah, bisnisnya dijual, oke, uangnya dibagi 50-50. Oke nggak? Nggak oke juga. Kenapa? Ya kalau usaha ini sudah bangun demikian susah, kalau dijual mau bangun lagi emang gampang.
Betul? Susah juga membangun lagi kan? Bukan ide yang tepat juga, setuju? Setuju ya? Nah, bagaimana ide yang baik? Ide yang baik adalah si bapak ini masih hidup, si bapak ini sehat, si bapak ini belilah polis asuransi dengan uang dari bisnisnya. Yang senilai kalau kira-kira bisnis ini bagi pertanggungannya itu buat si anak yang tidak suka bisnis. Nah, kan maksud saya? Ya, jika suatu hari si bapak ini tidak ada, bisnisnya dikasih ke yang memang suka kelola, uang pertanggungannya itu kasih ke anak yang anak ini. Fair? Fair ya? Nah, ide ini saya dengar di cerita hadis itu, dan saya cerita ke sahabat orang yang kira-kira punya ciri-ciri yang sama, Pak. Akhirnya kliennya setuju ambil. Oke? Nah, jadi bagaimana saya bisa menemukan ide kreatif? Saya tidak menemukan, saya mendengar dan saya pakai. Tadi ada 3 buku yang saya kasih lihat tadi ya. Di situ idenya banyak sekali teman-teman. Tapi ide itu bisa dipakai kalau situasi yang kita hadapi kira-kira mirip. Setuju ya teman-teman ya? Baru bisa kita pakai. Ya. Karena situasi yang kita hadapi bisa jadi berbeda-beda di setiap situasi. Oke teman-teman? Jadi jangan malas sering-sering membaca. Oke? Oke ya? Thank you. Ada lagi? Selamat pagi Pak Adi. Terima Pak. kasih untuk berbagi ide sore ini ya Pak. Ya. Membuat mental kami bisa terbuka kembali. Ya. Tadi dari berbagai cerita itu Pak, kalau saya lihat tadi kebanyakan referensi ya Pak ya, dan di telepon orang gitu Pak. Referensi, oke. Oke. Saya belum tadi dengar misalnya kalau katakan ada 2 Pak punya nama dan nggak ada, artinya kan canvassing Pak. Ya. Nah, mohon bagi cerita dari Bapak, kalau kita canvassing itu gimana Pak? Karena orang-orang yang high class seperti ini kan super sibuk dan sebagainya. Pendekatannya gimana dan keywordnya gimana? Oke. Dengan Pak siapa? Adolsius. Adolsius. Iya, Adolsius. Thank you ya Pak Adolsius. Saya lupa cerita satu hal penting teman-teman. Kalau yang ada di sini mau dengar saya ceritakan. Di tahun 2004 saya habis nama prospek saya habis. Oke? Saya ada momen-momen tertentu saya seperti kebanyakan agent, saya sudah tidak tahu saya prospek siapa lagi. Ya. Waktu itu saya sudah jual sekitar 6 bulan, 7 bulan, dan saya sudah tidak tahu saya harus prospek siapa lagi. So saya bilang ke leader saya, waktu itu masih Pak Rudi, UM, saya bilang, Pak Rudi, saya sudah tidak tahu harus prospek siapa lagi. Dia bilang, hah? Gak tahu prospek siapa lagi? Gampang, dia bilang, ikut saya besok. Saya bilang, kemana? Pokoknya kamu ikut saya besok. Kita ke Mangga 2. Oke? Saya tadi udah cerita ini belum ya? Belum. Saya bilang ngapain? Nanti kita pergi cool call. Ya, saya bilang apa itu cool call? Cool call itu ada kita masuk toko satu persatu. Dan saya bilang ke Pak Rudi, saya sampai mati pun saya nggak mau. Loh, kenapa nggak mau? Oh, nggak dengar. Sorry. Sudah dengar? Sudah ya? Saya bilang ke Pak Rudi, saya sampai mati pun saya nggak mau lakukan itu. Dan Rudi tanya, kenapa? Kamu kan belum nggak ada prospek lagi, kita pergi cari prospek baru. Saya bilang, saya belum masuk aja, saya sudah pingsan di depan toko. Ya, saya ini tadi kan udah dibilang, saya ini introvert. Ya, sapa orang, hello, itu saya nggak bisa. Oke, apalagi masuk ke toko ya. Pak Rudi bilang saya gini, tenang Hadi, kamu nanti akan kita pasangin dengan satu orang yang lebih senior. Ya, kamu ikut, kamu belajar dulu sama orang ini. Oke? Saya bilang, benar ya, saya belajar dulu ya, saya nggak akan lakukan dulu. Dia bilang, benar, tenang saja. Jadi hari H kita pergilah ke Mangga 2. Kita dipasangin berdua. Saya dipasangin dengan satu orang yang namanya Ivandi. Saya sudah join 6-7 bulan ya Pak. Ivandi baru join 1 minggu. Saya bilang sama Pak Rudi, tolong saya didampingi sama satu orang yang lebih senior. Dia pasangin saya dengan satu orang yang baru join 1 minggu. Dan dia bilang sama Ivandi, Pan, lu nanti ikut Hadi ya, karena Hadi sudah senior. Jadi hari H, waktu kita sampai di situ, saya baru tahu Ivandi itu baru join 1 minggu. Oke? Dengan sedikit gemetaran si Ivandi bilang sama Hadi, Ko Hadi, nanti tolong ya saya di ngajarin.
Dia tidak tahu saya sebenarnya juga gemetaran. Dan saya sedikit jadi jaga image, oke? Saya bilang, tenang Pak, nanti kamu ikut saya saja. Saya tadi belum cerita bagian ini ya. Ini adalah bagian yang paling seru dalam karya saya, oke? Nah, kita itu antara pingsan nggak pingsan di depan toko orang. Jadi toko pertama waktu kita lewat, saya bilang sama Ivan, Ivan, kamu lihat, ini bosnya lagi nggak ada, adanya pembantunya. Kalau kita masuk nggak ada kangkau, jadi kita nggak masuk. Ivan ini mengatakan ikut. Toko kedua saya bilang, Van, bosnya lagi marah-marah, kita masuk tidak ikut kena marah nanti. Jadi kita nggak masuk toko ini. Dia tidak ikut kok lagi. Toko ketiga, bosnya lagi baca Quran. Saya bilang lagi Pak, itu bos lagi santai-santai, kita masuk tidak ganggu dia. Jadi kalau kita masuk nanti kita kena marah juga, tidak ganggu dia. Ivan mulai bingung, jadi kita gimana? Kita keliling hampir 20 toko Pak, satu pun tidak ada yang kita masuk. Ya. Setelah jam makan siang saya bilang, Van, kita pergi ke pojok, kita minum teh botol dulu. Sampai di pojok kita minum teh botol, saya bilang dia, Van, gue mau ngaku nih ke kamu. Sebenarnya saya juga baru hari ini kanvasin loh. Ya. Anda tahu Ivan hari ini juga seorang agency manager teman-teman. Ya. Kita belajar dari cara yang sangat keras dulu teman-teman, oke? Itu hari pertama tidak pernah terlupakan. Ya, kadang sama Ivan kita lagi ke Paris, kita lucu-lucuan. Kamu ingat dulu tuh kita keliling 20 toko, wah, ya. Tapi itu fondasi kita teman-teman. Ketakutan itu membuat kita jadi berani, ya. Jadi kekuatan kita. Sampai udah berbulan-bulan kemudian suatu hari kita pergi lagi canvassing. Saya benar-benar dipasangin sama satu anak baru, ya, anak baru yang baru juga mungkin beberapa hari disuruh ikut canvassing. Dan ini kita udah sampai di satu toko yang punya di dalam itu begini. Oke, karena muka ini sudah tebal, saya masuk aja. Begitu saya masuk, mana ya teman saya satu lagi? Ternyata dia di pojok gemetaran. Jadi Bapak tanya saya awal-awal gimana Pak? Kita melalui dengan cara yang keras. Kita belajar cara yang kita tidak suka. Oke. Setelah bertahun-tahun, akhirnya nasabah kita mulai banyak. Itu kalau kita masih sales di bisnis ini, kalau kita fokus tidak berprestasi, akan ada banyak referensi yang datang Pak. Oke. Tapi di awal-awal kalau kita tidak punya apa-apa, mau tidak mau kita belajar dari cara yang ada dulu. Kita belajar cara bagaimana mengalahkan ketakutan kita. Oke, ke tempat pameran kita datang. Kemarin kita ada satu event yang gila banget di Jakarta. Tahu Garuda apa namanya? Garuda Travel Fair, oke? Ya. Saya sama istri saya nggak mau datang. Oke, saya nggak mau datang karena Bapak pasti nggak akan dapat tiket. Oke. Setelah kita putar, akhirnya kita datang juga. Oke. Datang dan saya bukan datang untuk cari tiket, saya datang hanya saya mau tanya karena kita sudah beli tiket mau ke Jepang bawa anak-anak. Kita mau datang mau tanya ini kita kalau mau naik JR gimana dan sebagainya. Dan saya melihat di pojok itu ada satu orang, saya bilang ini persis seperti kita 10 tahun yang lalu. Ada ibu-ibu, bukan ibu-ibu, masih muda 30 tahun. Dia ngambil anak home market survey. Orang-orang lagi kecapean dulu di sana. Orang yang dulu lagi kecapean nggak bisa pergi kemana-mana, betul? Dan dia di samping cerita. Oke, dia cerita dengan semangat, orang itu udah lemas banget. Tapi teman-teman tahu, saya katakan satu hal, orang ini kalau dia tetap lakukan itu, suatu hari dia akan kuasai teknik ilmunya. Dia akan dapat ilmunya. Dimanapun ketika dia ketemu orang tepat, dia pasti akan berhasil. Ini persis 10 tahun yang lalu. Ya, kita lakukan bukan karena kita mau closing, karena kita latih. Lama-lama kita jadi mahir. Kejauh nggak Pak? Ya. Tidak punya market, buka market baru. Kalau kita belum punya market, buka market baru. Karena nanti begitu kita sudah punya market, market itulah yang akan menghidupi kita teman-teman. Saat ini saya sama istri saya, kalau saya sih terus terang, kita tidak kayak canvassing lagi, tidak pernah lagi, oke?
tapi nasabah kita terus bertambah setiap tahun. Saat ini total ada 1.200 nasabah. Jadi kalau satu hari saya telepon satu nasabah, saya butuh 3 tahun untuk telepon habis seluruh nasabah kita. Ya, artinya apa? Kita sudah punya satu base yang tidak bisa kelola dari situ aja, itu bisa jadi hal yang tidak habis. Oke teman-teman ya, jangan menyerah Pak, jangan menyerah. Buka market, kita belajar buka market baru kita. Oke, canvassing bukan sesuatu yang ada, ini bukan zamannya canvassing lagi, siapa bilang. Oke, ketika orang sudah tidak melakukan, kita bisa melakukannya. Oke teman-teman. Ya, selamat pagi. Oke, luar biasa ya. Begitu banyak pertanyaannya. Semakin lama semakin luar biasa. Yang tadi 1 tahun 240 case, yang ini 1.200 nasabah langsung. Oke, kita berikan aplaus dan thank you untuk Pak Abdillah. Bisa untuk kembali ke kenapa Pak Bibi untuk bisa memberikan. Ada yang foto? Oh iya, ada yang foto. Mau yang foto dulu? Bentar ya saya. Ada sih pinjam kamera dulu. Jadi sorry. Bentar. Sorry guys, tidak fotografer. Oh tadi ya. Oke. Mau lagi nanti seperti tadi sampai sebentar. Ya. Tapi nanti. Ya. Luar biasa, 1.200 nasabah. Oke.